kembali lagi bersama kami, channel yang memberikan informasi tentang seputar aplikasi pendidikan. Hari ini kami ingin menjelaskan bagaimana cara membuat materi course dan mengajar menggunakan program Schoology. Bisa diikuti langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita masuk kepada Google. Nah, setelah itu kita ketikkan program yang akan kita gunakan adalah Schoology. Nanti mungkin kedepannya saya ingin memberitahu apa kelebihan dan kekurangan pada platform LMS membandingkan antara Edmodo, Google Classroom, dan Schoology. Oke, setelah tampilannya sudah masuk, oh ya, karena ini saya sudah set ini kelas yang akan nanti publish, kita buat dulu di sini course. Oke, dan course ini kita buat my course. Kita buat di sini create course. Setelah kita create course, kita masukkan course-nya. Misalkan saya buat adalah English atau jangan English, karena Inggris sudah ada di situ. Kita buatnya 11 MIPA. Oke, and sectionnya kita buat di sininya adalah atau introducing. Dalam kurung kita bikin sesinya adalah ini English, lalu kita buat di sini. Oke, kita tentukan kelasnya. Create. Setelah tercipta seperti ini MIPA, lalu kita buat add material. Saya selalu memberikannya itu menggunakan add folder seperti ini, agar ketika tampilan pada siswa yang sudah nanti akan masuk, mereka akan mendapatkan satu folder penuh. Apapun yang kita masukkan ke dalam folder itu, ini misalkan saya buat adalah MPLS, perkenalan siswa, dan ini siswi SMK bla bla bla. Nah, ini juga kita bisa atur jika ingin menampilkan jam berapa dan ditutup sesi ending berapa. Kita buat ini publish start on date. Misalkan saya buat ini adalah hari ini tanggal 14 Juli, dan kita buat akan dipublishnya itu jam 12 siang nanti, dan kita tutup materi ini pada 14 Juli, dan ditutup sampai jam 5. Oke, setelah itu kita buat folder pembelajarannya. Sudah tercipta. Di sini ada keterangan unpublished available 14 Juli 2020. Berarti ini akan otomatis terpublish pada hari 14 Juli jam 12. Lalu kita saya biasanya menggunakan sini
ketika saya masuk sini, ya, saya biasanya menambahkan di sini ada kata kolom add diskusi, lalu saya masukkan, akan ada tampilan seperti ini. Kita bisa ketik di sini adalah absensi MPLS. Di sini kita lihat, kita berikan kolom ini hanya berisikan daftar hadir siswa, kalian hanya memposting, kalian hanya boleh memposting sebanyak 1 kali dengan format nama lengkap, hadir. Oke, ini juga kita bisa kunci kapan mereka boleh absen. Jadi kalau misalkan saya buat tadi kita pembelajarannya jam 12, saya buatnya itu saya berikan waktu kelonggaran 15 menit, berarti di sini saya buat di karena di sini adalah due date, setelah jam 12:15 siang 15 menit mereka tidak bisa mengakses atau absen kembali. Kita create. Dan ini pun sudah terbentuk absensi MPLS. Kolom ini hanya berisikan 1 kali format. Lalu kita coba, kita buka. Oke. Nanti kita bisa memantau di sini. Misalkan si anak itu masuk 2 dan 3. Oke. Kita kembali lagi di folder yang sama. Biasanya saya akan menambahkan add material lagi, yaitu kolom untuk berdiskusi. Oke, di sini kita masukkan kolom diskusi. Nanti saya buat di sini jika ada kesulitan atau perlu melakukan pembahasan yang lebih detail, silahkan ajukan pertanyaan atau diskusi di sini. Jadi ini digunakan untuk kolom diskusi. Jadi siswa tidak boleh menggunakan media lain seperti WhatsApp ataupun apa. Jadi semuanya terkontrol di kolom diskusi. Oke, kita buat. Oke, di sini sudah terbentuk kolom diskusi. Lalu jika kita ingin menambahkan penugasan, kuis, assessment atau filing external tool atau yang lainnya, kita bisa, atau kita sudah mempunyai materi, kita tinggal pilih import resources. Nah, sekarang saya ingin menambahkan sebuah file atau video perkenalan atau materi contoh perkenalan, yaitu saya ingin membuat, apa perbedaannya nanti jika attach add file dengan add page. Nanti kalau di add file hanya filenya saja yang tertera di sini. Tapi jika ingin memberikan sebuah instruksi, kita lebih baik menggunakan add page. Oke, jadi kita pilih add page di sini. Ini page title. Kita ketik di sini adalah introducing. Nah, ini yang tadi yang membedakan jika kita
kirim langsung link, kita kirim link ataupun add pages, add tools atau external tools, tidak ada instruksi, kolom instruksi di sini. Tapi kita bisa buat instruksinya di sini. Saya sudah siapkan instruksinya di sini, yaitu ini. Oke. Kita copy paste saja. Kita masukkan sini. Kalian harus masuk ke dalam Zoom sebelum jam 12 sampai 12.30. Oke, nah kita berikan ini pada, lalu kita, atau jika kita ingin menambahkan lagi filenya, setelah itu mungkin kita berikan setelah masuk ke Zoom, kalian bisa melihat link YouTube sebagai pegangan bagaimana kalian bisa memperkenalkan diri. Terus kita juga bisa tambahkan link di sini. Kita masukkan di sini adalah title-nya adalah introducing. Lalu linknya sudah saya tambahkan pula di sini. Kita copy saja, lalu masukkan ke sini, masukkan, lalu kita attach. Lalu di sini kita pilih, setelah ada get preview dan yang lainnya, kita create di sini. Oke, jadi di sini nanti akan terbuat 3. Semuanya ini unpublished, dan unpublished. Publish nanti sekitar jam 12.00. Oke, introducing pun lihat bedanya jika kita menggunakan external tool. Ketika kita klik hanya itu saja. Tapi kalau kita menggunakan pages, kita bisa memberikan dua alternatif perintah. Ini saya mau memberikan link untuk Zoom, dan yang kedua adalah link ke YouTube. Contohnya seperti ini. Ya, yang tadi saya bilang kita buat ini 3. Jadi ketika siswa pas tepat jam 12, mereka akan mendapatkan 3 informasi ini. Oke, sekian dulu bagaimana cara membuat materi pengajaran dan berbasis pada waktu yang sudah di setup, dan mungkin tutorial kedepannya saya ingin membuat bagaimana cara mengaplikasikan ke semua, bagaimana cara membuat atau memaksimalkan fitur-fitur yang ada pada di Schoology. Jika video ini bermanfaat, tolong share, subscribe, dan komen. Terima kasih.